Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazid lana ilman wa hudan wa taufiqah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang telah menganugerahkan kepada kita pada malam hari ini nikmat-nikmatnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dengan nikmat itulah kita bisa melaksanakan semua aktivitas kita, aktivitas belajar, aktivitas dunia, dan aktivitas zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa kita laksanakan dengan baik atas izin Allah dan dengan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah berkorban untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan kepada umat manusia jalan yang diridhai oleh Allah, yaitu as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus dalam agama Islam. Selanjutnya kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih dalam masalah al-qisas dan hal-hal yang berkenaan dan berkaitan dengannya. Kita sudah sampai pada pekan lalu tentang al-qisas min haqqil hakim. Ya, jadi qisas atau penetapan atau pemutusan vonis qisas atau tidak itu adalah merupakan hak hakim, atau tidak boleh hukuman qisas diputuskan oleh pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang tidak diakui oleh pemerintah. Ya, jadi yang memutuskan harus pengadilan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah atau wakil dari pemerintah ketika memutuskan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, qala Ibnu Qudamah wa idza
qatala al-qatilu ghairu wa idza qatala al-qatila ghairu waliyid dam fa'ala qatilihi al-qisas wa li warathatil awwali ad-diyah. Wa bihadza qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa qala Al-Hasan wa Malik rahimahumullah yuqtalu qatiluhu wa yabtulu damul awwal li'annahu fata mahallihi. Wa ruya an Qatadata wa Abi Hashim annahu la qawada 'ala tsani li'annahu mubahud dam fala yajibu qisasun biqatlihi. Ya. Wa hujjatul jumhuri fi wujubil qisasi 'alal qatili annahu mahallun lam yatahattam qatluhu wa lam yubih qatluhu wa lam yubah qatluhu li ghairi waliyid dam fawajaba biqatlihi al-qisas. Nah ini judulnya al-iftiyatu ala waliyid dam. Ya. Jadi hilangnya hak atau hilangnya apa namanya itu? Kesempatan wali korban untuk melaksanakan atau menyaksikan hukuman qisas. Ya. Karena apa? Karena si pelaku sudah dieksekusi terlebih dahulu oleh orang lain. Ya. Jadi ini dua kejadian jadinya. Ya. Jadi pelaku pertama atau pembunuh pertama membunuh si fulan. Nah, sebelum keluarga fulan ini apa namanya menyelenggarakan atau melaksanakan persidangan atau sedang berlangsung dia punya persidangan atau belum sampai di ujung dia punya persidangan itu, ya, tiba-tiba si pelaku ini dieksekusi oleh orang lain, ya, ghairu waliyid dam, ya, selain dari wali korban, ya, selain dari wali korban. Ya. Jadi pembunuhannya ada dua. Pertama, korban pertama. Yang kedua, korbannya adalah pelaku yang membunuh korban yang pertama. Ya. Tapi pelaku pembunuhan yang kedua ini bukan keluarga korban, orang lain. Berkata Ibnu Qudamah, "Idza qatala al-qatilu ghairu waliyid dam, fa'ala qatilihi al-qisas." Ya. Apabila pembunuh itu dibunuh oleh selain dari wali korban, ya, fa'ala qatilihi al-qisas, maka pembunuh yang kedua ini wajib hukumnya di qisas. Wajib hukumnya di qisas. Ya, karena dia melakukan suatu pembunuhan. Ya, mungkin karena dia apa namanya jengkel atau bagaimana. Ya. Tetapi ini tidak boleh secara syariat. Maka pelaku itu akhirnya dia yang jadi dikisos. Ya. Jadi pelaku yang kedua yang akhirnya dikisos karena dia membunuh orang yang belum putus dia punya hukuman atau belum selesai pengadilannya, belum selesai pengadilannya, belum ada keputusannya apakah dia memang betul bersalah.
ataukah tidak. Ya. Karena dalam persidangan itu kan ya, bisa jadi nanti dia hanya tersangka, tapi bukan dia pelaku aslinya. Bisa jadi. Tapi belum selesai persidangan, dia sudah dieksekusi oleh orang lain. Maka orang yang mengeksekusi ini disidang lagi dia. Ya. Disidang lagi dengan ancaman hukumannya kisos lagi. Ya. Diancam hukuman kisos lagi. Nah, lalu bagaimana dengan korban yang wali korban yang pertama? Ya. Kan orang yang dituduh atau tersangka membunuh keluarga mereka sudah meninggal. Sementara mereka belum mendapatkan keputusan dari pengadilan apakah orang itu mau dikisos atau tidak. Lalu apa mereka punya kaitan dengan perkara itu? Masih ada kaitannya atau tidak? Ya. Maka jumhur mengatakan wali warathatil awwali adiyah. Jadi mereka masih punya hak, yaitu orang atau wali korban, mereka punya hak mendapatkan diat atau tebusan, ya, mendapatkan diat atau tebusan. Ya. Karena apa? Karena belum selesai urusannya. Belum selesai urusannya. Dia sudah eksekusi duluan. Ya. Maka orang yang kedua ini dieksekusi atau diancam hukuman kisos, kemudian keluarga korban yang pertama itu mendapatkan diat, ya, mendapatkan tebusan. Wa bihadza qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan inilah pendapat Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Jadi ini pendapat yang pertama, ya. Jadi pendapat yang pertama yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i bahwa pembunuh yang kedua itu diancam dengan hukuman qisas, sedangkan wali korban yang pertama mendapatkan tebusan atau diat. Pendapat yang kedua, qala Al-Hasan wa Malik rahimahumullah, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Malik. Ini Al-Hasan, yuqtalu qatiluhu wa yabtulu damul awal li'annahu fata mahal. Pendapat mereka, yuqtalu qatiluhu, atau pembunuh yang kedua juga diancam hukuman qisas. Wa yabtulu damul awal. Dan dam al-awwal batal. Dam itu artinya diat. Diat untuk diat untuk wali korban yang pertama itu otomatis batal. Karena orang yang dicurigai terbunuh itu sudah tidak ada. Jadi kalau sudah tidak ada orangnya, mau dihukum apa dia? Tidak bisa dihukum karena sudah tidak ada. Maka otomatis diatnya juga gugur. Li'annahu fata mahallu. Karena waktunya sudah lewat. Atau kesempatan untuk menuntutnya sudah lewat. Tidak ada kesempatan menuntut tebusan karena orang yang mau dituntut sudah meninggal. Maka dalam pendapat Imam Malik dan Imam Al-Hasan, artinya wali korban yang pertama itu perkaranya sudah selesai. Karena orang yang dituduh atau orang yang tersangka menjadi pelaku membunuh keluarga mereka itu sudah tidak ada. Jadi kalau orang sudah tidak ada kan tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Maka kalau tidak bisa dihukum, berarti diatnya juga tidak berlaku.
Ya, karena hukuman asalnya kan kisos. Ya. Sementara yang mau dikisos sudah tidak ada. Ya. Dan kalau yang dikisos tidak ada, berarti diatnya juga batal. Nah, ini pendapat Imam Malik. Kemudian pendapat yang ketiga diriwayatkan dari Imam Qatadah dan Abi Hashim annahu la qawada 'ala tsani li'annahu mubahud dam fala yajibu qisasun biqatlihi. Nah, ini pendapat yang sedikit agak berbeda sekali. Mereka mengatakan bahwa la qawada 'ala tsani. Ini pendapat yang mengatakan bahwa pelaku pembunuhan yang kedua tidak dikisos. Ya, tidak ada kisosnya. Kenapa? Karena dia membunuh seseorang yang memang boleh dibunuh. Ya, atau dia mengeksekusi orang yang memang tersangka dan terancam hukuman kisos. Ya. Fala yajibu qisasun biqatlihi. Maka tidak wajib kisos ketika orang itu terbunuh. Nah, ini pendapat yang tidak digunakan oleh jumhur. Ya. Pendapat jumhur yang tadi. Ya, pendapat jumhur bahwa mereka mengatakan pelaku yang kedua juga tetap dikisos. Ya. Perbedaannya, ada yang mengatakan pelaku pertama masih mendapatkan diat, sebagian mengatakan tidak mendapatkan diat lagi. Ya. Jadi jumhur sepakat bahwa pelaku yang kedua diancam hukuman kisos. Ya. Tapi mereka berbeda pendapat tentang hak dari wali korban yang pertama. Imam Syafi'i mengatakan wali korban yang pertama masih berhak mendapatkan diat. Ya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Al-Hasan ada mengatakan bahwa wali korban yang pertama tidak lagi mendapatkan diat. Jadi itu perbedaannya. Perbedaannya di diat. Dari jumhur ulama mereka sepakat tentang wajib atau diancam hukuman kisos pelaku yang kedua, ya, itu sepakat. Sedangkan tentang diat untuk wali korban yang pertama mereka berbeda pendapat. Nah, pendapat yang ketiga ini agak sedikit lain, atau bukan lain, memang bertolak belakang. Ya. Mereka mengatakan bahwa pelaku yang kedua itu tidak bisa dikisos, atau tidak wajib dikisos. Kenapa? Karena dia mengeksekusi orang yang tersangka dan terancam hukuman kisos. Ya, jadi tidak dihukum yang kedua. Nah, ini agak sedikit berbahaya pendapatnya ya. Tapi jumhur berhujjah. Mereka mematahkan hujjah pendapat yang ketiga ini. Hujjatul jumhur fi wujubil qisas 'alal qatil annahu mahallun lam yatahattam qatluhu. Ya. Jadi hujjah jumhur yang mengatakan bahwa pelaku yang kedua itu wajib dikisos, ya, karena dia mengeksekusi orang yang belum yatahattam, belum putus, ya, belum jelas dia punya kesalahan, apakah betul-betul bersalah atau tidak. Baik itu sedang dalam persidangan di pengadilan atau sebelum persidangan. Ya. Jadi eksekusinya sebelum persidangan ataukah sedang dalam persidangan, dalam proses persidangan, ya. Ataukah sudah vonis tapi belum terpenuhi syarat-syarat eksekusi, ya, seperti yang kita sudah sebutkan lalu. Dia punya rangkaian proses kan, pertama itu pelaporan, ya. Pelaporan, kemudian penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian persidangan. Ya.
persidangan itu kemudian ada tuntutan, kemudian ada pembuktian, ada pembelaan, ya. Setelah itu vonis, baru setelah vonis baru menunggu lagi syarat-syarat eksekusi seperti yang kita sudah sebutkan itu. Apakah wali korban itu sudah lengkap, sudah balik semua, apakah masih ada yang belum balik, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi prosesnya cukup panjang. Dan sedang menunggu proses yang panjang itu, ternyata ada orang lain yang selesaikan. Nah, ini orang lain yang mengeksekusi ini, menurut jumhur, dia juga harus dikisos. Kenapa? Karena dia mengeksekusi orang yang bukan haknya. Ya. Dia tidak ada kaitannya dengan perkara itu. Ya. Selain itu, dia mengeksekusi orang yang belum benar-benar terbukti bersalah. Ya. Belum benar-benar terbukti bersalah, maka disebutkan annahu mahallun lam yatahattam qatluhu. Ya. Bahwa itu peristiwa yang kedua terjadi pada saat orang itu belum putus hukuman kisosnya itu, apakah dia dikisos atau tidak. Ya. Walam yubah qatluhu li ghairi waliyid dam. Ya, alasan yang kedua, tidak boleh membunuh atau mengeksekusi untuk orang selain wali dam, selain wali korban. Ya. Jadi ini dua alasan jumhur ulama, mayoritas ulama yang menyatakan pendapat mereka bahwa pelaku yang kedua juga wajib diancam dengan hukuman qisas. Ya. Kenapa itu tadi? Pertama, karena dia bukan waliudam, ya, bukan wali korban, jadi tidak ada kaitan dengan perkara itu. Ya. Karena yang diberikan hak oleh Allah itu wali korban. Ya. Dalam ayat disebutkan, apa ayatnya? Faman qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl. Barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka kami berikan sultan, ya, berikan kekuasaan kepada walinya. Ya. Jadi kalau bukan wali, jangan masuk-masuk. Ya. Jangan ikut-ikut campur, tidak boleh. Ya. Kecuali kalau nanti jadi saksi, nah, bisa saja. Boleh jadi saksi, tapi kalau mau ikut-ikut memprovokasi atau mempengaruhi wali korban supaya orang itu dieksekusi, atau bahkan dia yang eksekusi sendiri, maka itu bukan hak dia, kata jumhur. Ya. Karena dia melakukan sesuatu yang bukan haknya, maka dia dihukum. Ya. Karena kalau tidak dihukum berbahaya orang itu. Ya. Bisa jadi nanti dia bikin yang lain kepada orang lain. Ya. Maka jumhur ulama mengatakan pelaku yang kedua juga harus dikisos atau disidangkan, dan ancamannya kisos lagi. Ya. Karena dia melakukan sesuatu yang bukan haknya dia, karena dia bukan wali korban, dan yang kedua karena dia melakukan sesuatu yang belum diputuskan apakah terbukti bersalah ataukah tidak. Ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, karena proses persidangan perkara pembunuhan itu dalam fikih itu tidak selesai 1 atau 2 hari, tapi cukup lama. Ya, pembuktiannya, penuntutannya, dan seterusnya itu agak lama. Ya, bisa makan waktu, ya tergantung pembuktiannya apakah buktinya cukup atau tidak. Ya, makanya orang yang menuntut atau orang yang menuduh seseorang membunuh keluarganya, ya, maka dia harus punya bukti yang kuat. Ya, saksi-saksinya kuat, ya, kemudian bukti-buktinya harus kuat. Ya, karena kalau tidak kuat buktinya, ya, bisa jadi
dia punya persidangan tidak sampai di ujung. Ya. Hakim memutuskan tidak bersalah, karena hakim juga tidak bisa memutuskan perkara kalau tidak punya bukti. Ya. Karena hakim itu memutuskan berdasarkan bukti. Ya, bukti di lapangan, bukti dalam peristiwa itu. Ya. Jadi untuk mencari bukti itu tidak mudah juga, ya, tidak mudah juga. Ya. Menyuruh orang jadi saksi juga tidak mudah juga. Ada orang yang melihat atau menyaksikan, tapi dia takut. Ya. Dia takut untuk apa? Untuk bersaksi. Ya. Dan itu kan masalah psikologis. Ya. Kita juga kalau jadi saksi mungkin takut juga. Ya. Karena jangankan di pengadilan, dipanggil oleh polisi saja, di situ disebutkan sebagai saksi. Nah, kita takut juga kita disuruh jadi saksi itu. Karena berat pertanggungjawabannya juga. Ya. Berat pertanggungjawabannya, apakah kita betul melihat atau tidak. Ya. Nanti kalau kita bohong malah kita yang dihukum. Ya kan? Nah, kalau kita tidak lihat tapi bilang lihat, tidak dengar tapi malah kita yang dihukum. Jadi menjadi saksi di pengadilan itu juga tidak gampang, ya, tidak mudah. Ya. Makanya orang yang menuduh orang melakukan sesuatu tindakan hukum, ya, yang melanggar hukum, maka orang yang menuduh itu harus siap-siap dengan dalil-dalil atau bukti-bukti yang harus dia siapkan betul-betul. Ya, apakah saksinya itu memang harus betul-betul saksi yang betul-betul melihat, menyaksikan peristiwa itu. Jangan hanya saya dengar dari ini, saya dengar dari ini. Wah, itu tidak kuat. Ya. Saya dengar begini, saya tidak ada tapi itu tidak kuat saksinya. Saksi itu harus betul-betul menyaksikan. Ya. Mengetahui secara langsung. Ya. Kalau hanya cerita-cerita orang, enggak. Lama-lama enggak jadi saksi juga. Ya, enggak sah juga saksinya. Hakim melihat ya, tidak sah jadi saksi, tidak kuat DP persaksian. Kalau tidak kuat DP persaksian, berarti buktinya jadi tidak kuat juga. Ya. Maka hakim tidak bisa memutuskan juga. Ya, jadi perkara pengadilan itu perkara yang tidak bisa selesai dalam waktu yang singkat. Ya, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada orang yang mengeksekusi pelaku pembunuhan, ya, sementara dia bukan wali korban, dan eksekusinya sebelum perkaranya putus, ya, sebelum perkaranya selesai, maka pelaku ini juga harus ditangkap lagi. Ditangkap dan diajukan ke pengadilan lagi. Ya. Jadi malah pelaku yang pertama itu sudah tidak diadili lagi, ya, karena dia sudah dieksekusi. Justru ada pelaku yang baru. Nah, pelaku yang baru itu dia diproses lagi dari awal. Ya. Bisa jadi siapa yang laporkan? Bisa jadi wali korban yang kedua. Ya. Wali korban yang kedua yang belum selesai masalahnya itu. Nah, mereka lah yang melaporkan lagi. Nah, maka jumhur mengatakan harus dihukum juga. Kalau terbukti dia, maka dia harus dikisos juga. Ya. Kemudian poin selanjutnya, al-qisasu bainal ibqa'i wal ilgha. Ya. Al-qisas antara tetap dilaksanakan atau di ilgha. Ilgha itu artinya dibatalkan. Laqad tharal jadlu fi'lan hawla uqubatil i'dam wa ta'arradat laha aqlamul kuttabi minal falasifati wa rijalil qanun.
Ya. Wastanad al-qailuna bi ilghaiha ila al-hujjajil atiyati. Awalan anna al-iqaba haqqun tamlikuhu ad-dawlatu bismil mujtama'il ladzi tazudu anhu wa taqtadhihi daruratul muhafazati 'alaihi wa himayatihi. Wal mujtama'u lam yahabul fardal hayata hatta yumkinuhu an yahkuma bi musadaratiha. Thaniyan li'anna adh-dhurufa wa su'al hadhi qad yuhitani bi bari' fayuqda khata'an bi i'damihi wa inda dzalika la yumkinu islahu hadzal khata' id la sabila ila irja'i hayatil mahkumi 'alaihi ilaihi. Thalithan wa li'anna hadzal 'uqubata qasiyatun ghairu 'adilah. Rabi'an wa li'annaha akhiran ghairu lazimah. Falam yakum dalilun ala anna baqa'aha yuqallilu minal jara'im allati tastawjibul hukmu bihi. Ya. Jadi qisas bainal ibqa'i wal ilgha. Apakah hukuman qisas ini masih berlaku atau tidak? Itu maksudnya, ya. Masih berlaku, masih tetap, ataukah dibatalkan, ataukah di ilgha. Ya, karena memang hukuman qisas ini memang menjadi tharul jadalu haula uqubatil i'dam. Ya, terjadi perbedaan pendapat tentang hukuman mati. Ya. Nah, di dunia ini sekarang sebagian negara itu sudah mencabut hukuman mati dari undang-undang mereka. Ya, artinya di negara yang mencabut hukuman mati, tidak boleh lagi orang dihukum dengan hukuman mati. Ya. Jadi maksimalnya adalah penjara seumur hidup. Ya. Jadi maksimal hukuman itu seumur hidup. Tidak ada lagi hukuman mati. Ya. Dan ada juga sebagian negara yang masih menganut hukuman mati. Ya, termasuk negara kita masih menganut hukuman mati. Ya. Walaupun juga terjadi perselisihan pendapat antara pakar ahli hukum di negara kita, sebagian mengatakan hukuman mati itu tidak diberlakukan lagi. Ya. Bahkan dalam undang-undang KUH pidana yang baru, itu hukuman mati sudah tidak diberlakukan. Ya. Atau sudah dicabut hukumannya. Dan ini disebutkan ta'arradat laha aqlamul kutab minal falasifah wa rijalil qanun. Ya. Maka banyak sekali perbedaan pendapat dan terjadi perbedaan persepsi bagi atau dalam kalangan ahli hukum qanun, ahli hukum yang berlaku atau hukum positif, dan juga kelompok-kelompok ahli filsafat, ya. Ya, jadi sebagian memandang hukuman mati itu masih layak dipertahankan, sebagian mengatakan tidak layak dipertahankan. Yang tidak layak, yang mengatakan hukuman mati itu tidak layak dipertahankan, mereka punya alasan-alasan. Alasan pertama, mereka mengatakan annal iqaba haqqun tamlikuhu ad-daulah bismil mujtama' alladzi tazudu anhu wa taqtadhihi daruratul muhafazati 'alaihi wa himayatihi. Wal mujtama'u lam yahabul fardal hayata hatta yumkinuhu an yahkuma bi musadaratiha. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa hukuman atau menghukum seseorang itu adalah hak yang dimiliki oleh negara atas nama rakyat, atas nama masyarakat, ya, yang mereka lindungi. Ya. Wa taqtadhihi daruratul muhafazatu 'alaihi wa himayatihi. Jadi yang mereka lindungi
dan yang mereka pelihara. Jadi itu hak-haknya negara atas nama rakyat. Dan rakyat atau masyarakat atau manusia tidak pernah memberikan orang lain hidup atau hak hidup. Karena hak hidup itu diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi bukan manusia yang kasih itu hak hidup. Ya, jadi memang manusia ketika diciptakan oleh Tuhan, dia sudah punya hak hidup atau hak asasi namanya. Ya. Maka karena manusia tidak memberikan hak hidup kepada orang lain, sehingga dia tidak boleh mengambil hidup orang lain. Pahamin maksudnya? Ya. Jadi saya tidak pernah memberikan azam hidup. Azam begitu dilahirkan langsung hidup. Tuhan yang kasih hidup sama dia. Ya. Jadi saya tidak boleh menyebabkan dia mati. Ya. Karena dia kan hidup bukan saya yang kasih. Itu kan Tuhan yang kasih sama dia itu hidup. Bukan saya yang kasih. Jadi kalau saya tidak kasih dia hidup, maka saya tidak boleh dia ambil dia punya kehidupan. Nah itu alasan yang pertama. Nah, inilah yang disebut dengan hak asasi manusia. Jadi orang itu tidak boleh diambil kehidupannya. Karena tidak ada orang yang memberikan kehidupannya kepada orang lain. Hakim juga begitu. Hakim itu kan tidak pernah membuat orang lain hidup. Sampai dia harus memvonis orang harus mati. Tidak bisa. Nah, ini pendapat mereka. Ya. Jadi hak hidup itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, tidak dimiliki, bukan hak masyarakat dan bukan hak negara. Ya. Jadi negara tidak berhak mengambil nyawa orang atau menghukum orang dengan hukuman mati. Tidak berhak dia. Karena negara tidak pernah memberikan hak hidup. Tidak pernah memberikan hidup sama orang. Negara itu hanya melindungi orang yang memang sudah hidup memang. Ya. Di negara itu kan memelihara masyarakatnya yang memang sudah dihidupkan oleh Tuhan. Ya. Negara tinggal mengatur dia punya tatanan masyarakat. Nah, itu tugas negara. Maka karena negara tidak pernah memberikan orang hidup, negara juga tidak boleh mengambil hidupnya orang. Nah, itu. Ini alasan yang pertama. Tsaniyan, li'anna dhurufa wa su'al hadzi qad yuhitani bi bari. Fayuqda khata'an bi i'damihi. Wa inda dzalika la yumkinu islahu hadzal khata'. Idla sabila ila irja'i hayatil mahkumi alaihi ilaih. Ya. Ya. Yang kedua, kenapa tidak diterima oleh mereka hukuman mati? Karena orang yang disidang itu kehidupannya antara dua, antara bersalah dan tidak bersalah. Ya. Dia betul bersalah atau tidak bersalah. Ya. Maka ketika orang itu disidang, ya, terkadang dia punya dia punya rasa takut atau psikologinya itu membuat dia mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Ya. Akhirnya dia dihukum dengan salah. Karena banyak terjadi pengadilan itu salah menghukum. Bisa terjadi juga. Ya. Nah, kalau orang ini dihukum mati karena peradilan yang salah menetapkan hukum, nah itu berbahaya katanya. Ya. Kenapa? Karena kalau dia sudah dieksekusi mati, tidak bisa lagi dikasih hidup. Ya kan? Karena sudah mati. Ya. Sedangkan dia mati itu karena proses persidangan yang keliru menetapkan. Ya. Makanya mereka mengatakan karena kalau begitu tidak usah diberlakukan hukuman mati.
Kenapa dikhawatirkan nanti orang yang dihukum mati itu ternyata tidak bersalah. Tapi karena dia sudah mati, tidak bisa dikembalikan. Kalau tidak dihukum mati kan masih bisa apa? Masih bisa punya harapan hidup dia. Misalnya dihukum seumur hidup. Ya. Dihukum seumur hidup, ternyata nanti kan ada namanya istilahnya, kalau di kita itu ada istilah peninjauan kembali. Ya. Jadi ada kasus yang sudah lama, ya, sudah diputuskan yang bersalah itu siapa. Setelah yang dituduh bersalah itu dipenjarakan, ya, diangkat ulang itu kasus. Karena ada bukti-bukti baru misalnya. Bukti-bukti baru yang mengatakan bahwa yang dipenjara itu ternyata bukan dia orangnya. Nah, itu seperti sekarang yang lagi viral ini. Kasus orang yang dibunuh di Cirebon itu. Nah, itu kasus sudah lama. Sudah ada yang dipenjara karena kasus itu. Tapi sekarang diungkap ulang. Diungkap ulang dan ternyata orang yang dulu dipenjara itu bukan dia pelakunya. Nah itu kata mereka. Nah, kalau yang kasus seperti itu, kalau orang yang bersalah pertama itu langsung dihukum mati, apa yang terjadi? Berarti dia dihukum mati bukan atas kesalahannya. Ya kan? Nah, itu kan berbahaya. Jadi mengambil hak hidup orang. Ya. Nah, itu pertimbangan mereka yang kedua. Ya. Jadi kalau sudah meninggal, tidak bisa lagi dihidupkan. Nah, kalau penjara kan masih bisa dibebaskan dia dari penjara itu. Andaikan kasusnya diangkat ulang, diselidiki ulang, ternyata ditemukan pelaku aslinya, maka yang di penjara ini bisa dikeluarkan. Dikeluarkan kemudian namanya dibersihkan. Nah, pelaku yang asli yang akhirnya dihukum. Tapi kalau sudah mati, nah, pelaku yang asli tetap hidup. Ya, tetap hidup pelaku yang asli. Ya, karena sudah ada orang yang meninggal. Andaikan ini disidang lagi pelaku asli dan dikisos lagi dia, tetapi tetap ada orang yang tidak bersalah yang mati. Nah, itu kata mereka berbahaya itu. Mengambil hak orang lain. Baik. Yang ketiga, li'anna hadil uqubah qasiyah wa ghairu adilah. Nah, ini alasan yang ketiga adalah karena hukuman seperti ini tidak adil. Qasiyah. Qasiyah itu artinya ekstrim. Ya. Hukuman yang ekstrim dan tidak adil. Ya. Kemudian yang keempat alasan mereka, wali annaha akhiran ghairu lazimah. Ya. Falam yakum dalilun ala anna baqa'aha yuqallilu minal jara'im allati tastawjibul hukmu biha. Ya. Karena secara realita, kata mereka, belum ada bukti bahwa hukuman mati bisa mengurangi tindak kriminal. Ya. Jadi mereka mengatakan hukuman mati itu tidak terbukti kalau dia mengurangi tindakan kriminal. Karena banyak orang yang dihukum mati, ternyata masih banyak juga tindakan kriminal. Ini karena yang mengatakan hukuman mati itu dijalankan, kan, untuk memberikan efek jera supaya tindakan kriminal berkurang. Nah, itu tujuannya. Tapi mereka mengatakan belum ada bukti bahwa hukuman mati mengurangi tindakan kriminal. Ya. Jadi karena dia tidak mengurangi tindakan kriminal, maka hukuman ini selain dia ekstrim dan kelihatannya sangar,
ya, tidak berperi kemanusiaan kata mereka. Ya. Dan kemungkinan nanti bisa salah hukum. Orang yang tidak bersalah ternyata dihukum mati. Nah, itu mereka mengatakan sebaiknya hukuman mati dihapus saja. Ya, dihapuskan saja. Nah, ini pendapat-pendapat atau dalil-dalil yang mereka kemukakan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi bahwa hukuman mati ini di dunia memang masih menjadi topik yang pro kontra. Ya. Sebagian pro, sebagian ahli hukum pro hukuman mati, sebagian juga kontra, ya, tidak mau hukuman mati. Dan memang secara hukum positif di sebagian negara di dunia juga sudah menghapuskan hukuman mati. Ya. Tapi sebagian negara juga masih memberlakukan hukuman mati. Walaupun pemberlakuannya beda-beda. Ya. Ada hukuman mati yang divonis dengan atau dieksekusi dengan cara dipenggal, ya, penggal leher. Ada yang dieksekusi dengan disuntik, ya, disuntik mati. Ya. Ada yang dieksekusi dengan digantung, ya, dan macam-macam cara mengeksekusinya. Ya. Dan masing-masing memilih cara eksekusi yang menurut mereka lebih manusiawi. Ya. Lebih manusiawi. Artinya supaya penderitaannya tidak lama. Ya. Itu bagi yang menganut hukuman mati. Kalau yang sudah menghapuskan hukuman mati, otomatis memang tidak ada hukuman mati di negara itu. Ya. Hukumannya paling berat ya hukuman penjara seumur hidup saja. Ya. Nah, ini alasan yang pertama atau kelompok pertama yang ingin atau yang menginginkan hukuman mati itu dihapus dari hukum yang ada di dunia sekarang ini. Ya. Kelompok yang kedua tetap menganut hukuman mati atau mereka tetap mencantumkan hukuman mati di dalam hukum negara mereka. Ya. Nah, ini kita baca pekan depan dia punya dalil apa. Ada juga dalilnya ini. Ya. Jadi hujah yang kelompok yang kedua yang tetap menganut hukuman mati akan kita baca pekan depan. Karena sudah sholat isya, kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.